Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafik Nur Azizah dengan NPM 106031953 dari Prodi Farmasi Angkatan 2019 kelas B. Berikut adalah video penjelasan mengenai surfaktan dalam rangka memenuhi tugas farmasi fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu prinsip HLB, Gibbs adsorption, dan potensial zeta. Yang pertama, prinsip HLB. HLB adalah hidrofilik-lipofilik balance, yang artinya keseimbangan antara hidrofilik dan lipofilik, di mana keseimbangan ini yaitu dari suatu zat di permukaan atau dapat diartikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan antara bagian lipofil dan hidrofil. Kesimpulannya, semakin besar nilai HLB akan semakin hidrofilik zat tersebut, maka semakin kecil nilai HLB akan semakin tidak hidrofilik zat tersebut. Di samping ini bisa dilihat ada satu gambar di mana sebelah kiri itu merupakan molekul surfaktan yang memiliki kepolaran tinggi, di mana surfaktan cenderung berada di fase air. Nah, gambar yang kedua yang di tengah itu merupakan molekul surfaktan yang memiliki keseimbangan yang baik atau nilai HLB yang baik, di mana gugus polar berada di fase air dan gugus nonpolar berada di fase minyak. Dan gambar yang terakhir sebelah kanan itu merupakan surfaktan dengan nilai HLB yang rendah, maka molekul surfaktan cenderung berada di fase minyak. Selanjutnya yaitu Gibbs adsorption. Gibbs adsorption adalah persamaan yang digunakan untuk menurunkan persamaan keadaan permukaan yang sesuai dalam sistem tertentu dengan keadaan untuk menghilangkan konsentrasi permukaan adsorpsi dan menghubungkan tegangan permukaan secara langsung dengan konsentrasi surfaktan dalam larutan. Bisa dilihat persamaan atau rumus dari Gibbs adsorption tersebut, yang artinya surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Semakin kecil sudut kontak, maka akan semakin mudah zat tersebut untuk dibasahi. Hal tersebut terjadi karena tegangan permukaan zat sudah menurun dengan adanya surfaktan, sehingga zat tersebut dapat dibasahi kemudian terlarut. Selanjutnya, dan sekaligus yang terakhir, yaitu potensial zeta. Potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Nilai potensial zeta berbanding berbalik dengan kecenderungan partikel berinteraksi. Nah, semakin kecil nilai potensial zeta, maka semakin tinggi gaya tarik-menarik antar partikel sehingga terjadi fokulasi atau peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Sebaliknya, maka tinggi nilai potensial zeta, semakin tinggi nilai potensial zeta, maka semakin rendah gaya tarik-menarik antar partikel. Kesimpulannya, itu untuk sistem dispersi, nilai zeta potensial sangat berperan untuk menentukan kestabilan dari suatu kesediaan sistem dispersi, yang pada tetapannya nilai zeta potensial ini berbanding lurus dengan kestabilan suatu sistem dispersi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.